Semarang, kota yang menyimpan ribuan rahasia di balik gemerlap lampu jalannya. Namun malam ini, aku berdiri di depan sebuah monumen bisu yang menyimpan sejuta luka yang tak kunjung sembuh. Lawang Sewu, sebuah nama yang menggetarkan jiwa bagi siapa saja yang memahami sejarah kelam di balik megahnya arsitektur kolonial ini. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah oksigen telah digantikan oleh partikel-partikel masa lalu yang menyesakkan dada dan mendinginkan sumsum tulang belakang. Tanganku gemetar saat menyentuh pagar besi yang dingin dan berkarat, sebuah batas antara dunia yang terang dan kegelapan yang tak berujung yang menanti di dalam sana. Aku bisa merasakan tatapan ribuan mata dari balik jendela-jendela tinggi itu. Meskipun aku tahu, secara logika, tak ada seorang pun yang seharusnya berada di gedung tua ini pada jam sepagi ini. Langkah kakiku bergema di atas lantai marmer yang mulai retak, menciptakan ritme yang tidak harmonis dengan detak jantungku yang kian kencang dan tidak beraturan. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi apa yang tersembunyi di balik 1000 pintu ini? Banyak orang bilang bahwa setiap pintu di sini adalah jalan menuju dimensi lain. Sebuah ruang di mana waktu berhenti dan penderitaan menjadi abadi. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah, kayu tua yang mulai membusuk, dan aroma anyir yang samar. Ada semacam daya tarik yang tak kasat mata. Sebuah bisikan lirih yang seolah memanggil namaku dari kedalaman lorong yang paling gelap. Tidak ada jalan kembali sekarang. Pintu di belakangku seakan telah tertutup rapat oleh kehendak gaib. Aku telah memilih untuk menjadi saksi atas tragedi yang telah lama terkubur, untuk mendengarkan jeritan yang tak pernah sampai ke telinga manusia di luar sana. Selamat datang di labirin kegelapan yang sesungguhnya. Aku berjalan menyusuri lorong panjang yang seolah tak memiliki ujung, di mana setiap langkahku memicu gema yang terdengar seperti langkah kaki orang lain yang mengikuti tepat di belakangku. Pintu-pintu kayu tinggi yang berjejer di sisi kiri dan kananku tampak seperti barisan nisan yang menjaga rahasia para penghuninya yang telah lama tiada. Hawa dingin mulai merayap naik dari lantai marmer, menembus sol sepatuku dan membuat bulu kudukku berdiri tegak tanpa henti. Di sini, di bangunan yang dulunya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda ini, dinding-dindingnya seakan memiliki ingatan akan segala percakapan rahasia, pengkhianatan, dan ketakutan yang pernah terjadi. Aku melihat bayangan yang bergerak cepat di sudut mataku, namun ketika aku menoleh, yang tersisa hanyalah kekosongan dan debu yang beterbangan. Rasanya seperti sedang diawasi oleh ribuan pasang mata yang mengintip dari lubang kunci setiap pintu yang aku lewati. Suasana begitu sunyi, namun kesunyian ini terasa begitu berisik oleh suara-suara aneh. Suara gesekan kain, bisikan dalam bahasa yang tidak aku mengerti, dan desah napas berat yang terasa sangat dekat di telingaku. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun insting purbaku meneriakkan peringatan untuk segera pergi dari tempat ini sebelum kegelapan benar-benar menelanku bulat-bulat. Setiap pintu yang tertutup rapat seolah menyimpan teriakan yang teredam, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan akal sehat siapapun yang berani mendengarnya. Aku menyentuh salah satu pintu, kayunya terasa sangat dingin, sedingin es yang baru saja dikeluarkan dari freezer. Seolah-olah di balik pintu ini, musim dingin yang abadi sedang berlangsung, menyimpan kenangan pahit yang tak pernah mencair oleh sinar matahari. Aku terus melangkah, semakin jauh masuk ke dalam jantung misteri ini, membiarkan diriku tersesat dalam labirin yang dibangun dari kesedihan dan penyesalan masa lalu. Kini, aku berdiri di puncak tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Tempat yang paling ditakuti dan dianggap paling angker di seluruh kompleks Lawang Sewu. Bau udara yang lembab, apek, dan bercampur dengan aroma amis yang tajam mulai menyerang indera penciumanku, membuatku mual dan pusing seketika.
Cahaya senterku mulai meredup, berkedip-kedip seolah-olah ada kekuatan lain yang mencoba mematikan satu-satunya pelindungku dari kegelapan total. Dengan hati-hati, aku menuruni anak tangga satu persatu, merasakan air dingin mulai merendam ujung kakiku, memberikan sensasi gigitan yang membekukan darah. Ruang bawah tanah ini, yang pernah digunakan sebagai penjara jongkok di masa pendudukan Jepang, adalah saksi bisu dari kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan. Di sini, para tahanan dipaksa berjongkok di dalam kotak-kotak beton yang terendam air hingga leher, menunggu ajal menjemput dalam kehinaan dan kesakitan yang tak terlukiskan. Setiap tetesan air yang jatuh dari langit-langit rendah bergema seperti suara tangisan bayi yang tertahan di kejauhan, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Aku bisa merasakan penderitaan mereka yang pernah terkurung di sini, sebuah energi negatif yang begitu masif hingga membuat dadaku terasa sesak seperti dihimpit oleh batu besar. Di bawah sini, waktu seolah-olah tidak bergerak, dan batas antara yang hidup dan yang mati menjadi sangat tipis, hampir tidak ada. Air di sekelilingku tampak tenang, namun aku tahu ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Sesuatu yang telah lama menunggu kehadiran jiwa baru untuk menemani kesepian mereka. Aku terus melangkah lebih dalam ke dalam genangan air yang tingginya mencapai lutut, mengabaikan teriakan batiniahku yang memohon agar aku segera berbalik dan lari sejauh mungkin dari lubang neraka ini. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa takut yang melumpuhkan. Sebuah tarian berbahaya di atas panggung tragedi yang telah lama dilupakan oleh sejarah resmi, namun tetap hidup dalam ingatan gaib. Tiba-tiba, keheningan di ruang bawah tanah ini pecah oleh sebuah suara yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Itu bukan suara air atau suara langkahku, melainkan sebuah jeritan melengking yang terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari balik dinding beton di sebelahku. Jeritan itu penuh dengan keputusasaan, kemarahan, dan rasa sakit yang begitu murni, hingga aku bisa merasakannya merobet jiwaku sendiri. Aku mengarahkan senterku ke arah suara itu, namun yang kulihat hanyalah dinding yang berlumut dengan bekas cakaran tangan manusia yang mencoba mencari jalan keluar. Apakah itu suara dari masa lalu yang terperangkap dalam dinding ini? Ataukah ada entitas yang sedang mencoba berkomunikasi denganku melalui penderitaan mereka? Aku mulai mendengar bisikan-bisikan dalam berbagai bahasa. Ada yang merintih meminta ampun dalam bahasa Jawa, ada yang mengutuk dalam bahasa Jepang, dan ada yang menangis dalam bahasa Belanda. Semua suara itu menyatu menjadi sebuah simfoni horor yang memekakkan telinga batinku, membuatku merasa seolah-olah sedang dikelilingi oleh ribuan jiwa yang tersiksa. Cahaya senterku menangkap sekilas bayangan pucat yang melintas di permukaan air, sosok manusia yang tampak kurus kering dengan mata yang berlubang kegelapan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri di sana, menatapku dengan kesedihan yang tak tertahankan, seolah-olah memintaku untuk menceritakan kisah mereka kepada dunia, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Namun rasa takut yang begitu besar menguasai diriku, membuatku sulit untuk berpikir jernih atau merasakan empati yang seharusnya. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu ini, jeritan bukanlah sekedar suara, melainkan entitas yang hidup dan bernafas, sebuah manifestasi dari energi hitam yang telah terkumpul selama puluhan tahun. Aku merasa energi itu mulai merayap naik ke tubuhku melalui air yang merendam kakiku, mencoba menarikku masuk ke dalam dunia mereka yang tanpa cahaya dan tanpa harapan. Aku harus tetap sadar, aku harus tetap terjaga. Jangan sampai aku menjadi bagian dari jeritan yang tertinggal di sini selamanya. Di ujung lorong yang paling gelap, aku melihatnya, sebuah sosok yang menjadi pusat dari segala energi negatif di tempat ini. Dia berdiri tegak di atas air, seorang wanita dengan pakaian putih yang sudah koyak-koyak. Rambutnya yang hitam panjang menutupi wajahnya yang tersembunyi dalam kegelapan. Udara di sekitarku mendadak menjadi sangat dingin, hingga napas yang keluar dari mulutku berubah menjadi uap putih yang pekat. Aku terpaku di tempat. Kakiku terasa seberat timah, tak mampu bergerak meskipun seluruh sel di tubuhku berteriak untuk lari. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, dan meskipun wajahnya masih tertutup rambut,
Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam menembus jantungku. Sebuah tatapan yang penuh dengan kebencian terhadap segala sesuatu yang masih bernapas. Suara tangisannya yang pelan mulai terdengar. Sebuah suara yang begitu menyayat hati hingga aku merasa ingin ikut menangis bersamanya. Dia adalah simbol dari tragedi Lawang Sewu, manifestasi dari ribuan nyawa yang terampas secara paksa di tempat ini. Tiba-tiba, dia mulai bergerak mendekat dengan gerakan yang tidak alami, seolah-olah dia melayang di atas permukaan air tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Setiap langkahnya membuat lampu senterku berkedip lebih cepat dan akhirnya padam total, meninggalkanku dalam kegelapan yang paling pekat yang pernah aku alami. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadirannya tepat di hadapanku. Aroma mawar busuk dan darah segar memenuhi udara. Tangannya yang dingin dan pucat menyentuh pipiku, sebuah sentuhan yang terasa seperti sengatan listrik ribuan volt yang membekukan pikiranku. Dia membisikkan sesuatu tepat di telingaku, sebuah kata tunggal yang berulang-ulang. Tolong. Kata itu bukan sekedar permintaan, melainkan sebuah perintah yang mengikat jiwaku dengan tempat ini. Aku merasa duniaku mulai berputar, batas antara kenyataan dan mimpi buruk menghilang, dan aku merasa seolah-olah aku mulai ditarik masuk ke dalam lubang hitam penderitaannya yang tak berujung. Inilah puncak dari segala ketakutanku, sebuah pertemuan langsung dengan maut yang bersemayam di jantung Semarang. Dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, aku memaksakan kakiku untuk bergerak, memecah belenggu ketakutan yang sempat melumpuhkanku. Aku berbalik dan berlari menerjang air, mengabaikan segala suara dan bayangan yang mencoba menghentikan langkahku. Aku berlari menaiki tangga dengan membabi buta, menembus lorong-lorong 1000 pintu yang kini terasa seperti labirin yang ingin menelanku selamanya. Pintu-pintu di sekitarku seakan membanting diri mereka sendiri, mencoba menghalangi jalanku, namun aku terus memacu jantungku hingga batas maksimal. Aku bisa merasakan jari-jari dingin yang mencoba mencengkeram bahuku, namun aku tidak menoleh lagi. Cahaya remang-remang fajar mulai terlihat di kejauhan, sebuah titik terang yang menjadi satu-satunya harapanku untuk tetap waras. Akhirnya, aku berhasil menerobos keluar dari pintu utama, jatuh tersungkur di atas aspal jalanan Semarang yang mulai diterangi oleh cahaya matahari pagi yang lembut. Aku terengah-rengah, paru-paruku terasa terbakar, dan tubuhku basah kuyup oleh air bawah tanah yang berbau kematian. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap Lawang Sewu yang kini berdiri megah dan tenang di bawah sinar matahari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam sana selama beberapa jam terakhir. Namun, aku tahu kebenarannya. Aku tahu bahwa di balik keindahan arsitekturnya, ada sebuah dunia kegelapan yang terus berdenyut, menyimpan jeritan-jeritan yang takkan pernah padam oleh waktu. Aku meninggalkan tempat itu dengan luka yang tidak terlihat, sebuah ingatan yang akan menghantuiku di setiap malam yang sunyi. Tragedi Lawang Sewu bukanlah sekedar cerita sejarah yang tertulis di buku-buku, melainkan sebuah realitas supranatural yang terus hidup, menunggu siapapun yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mendengarkan suara jeritan yang tertinggal di ruang bawah tanahnya. Pengalamanku malam ini telah mengubah segalanya, mengingatkanku bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan terkubur dalam kegelapan, jauh dari jangkauan rasa ingin tahu manusia. Aku berjalan menjauh, namun jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu sebagian dari jiwaku telah tertinggal di sana, terperangkap selamanya di antara 1000 pintu yang tak pernah benar-benar tertutup.